Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang baik Tuhan beri lagi bagi kita untuk kita bisa datang kembali melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, saat saudara mengikuti acara ibadah ini, biarlah kita semua mempersiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita boleh melayani Tuhan dengan baik. Kita memuji Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita angkat satu pujian kita. Oh, sungai dari Allah. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Amin. Haleluya, haleluya. Penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah, oh, sungai dari Allah. Haleluya, haleluya. Penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Malam ini biarlah kita bisa dapat menikmati lagi suasana ibadah malam ini. Biarlah memberkati kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita boleh menikmati
hadirat Allah turun melingkupi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, melayani Tuhan dengan penuh hormat dan ucapan syukur karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Kita nyanyikan pujian ini berulang-ulang kali. Oh sungai dari Allah. Amin. Nyanyikan pujian ini. Oh sungai dari Allah, oh sungai dari Allah, dari Allah penuhkanku. Oh sungai dari Haleluya, haleluya. Dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali datang melayani Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Untuk kami boleh dapat melayani Tuhan dengan baik. Melayani Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau taruh pengurapan-Mu atas kehidupan kami masing-masing dimanapun berada saat ini. Bahkan secara khusus buat hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mengambil tugas pelayanan saat ini, baik yang melewat pujian, penyembahan, pemain musik, bahkan sebentar hamba-Mu dalam penyampaian firman Allah. Biarlah Engkau taruh pengurapan-Mu Tuhan atas kehidupan hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu boleh membawa kami masuk dalam hadirat Allah. Kami boleh menikmati suasana sorgawi melingkupi hidup kami. Bahkan buat setiap alat-alat sound system yang kami pakai, bahkan jaringan internet Tuhan, biarlah Engkau berkati ya Tuhan. Tidak ada hal yang merintangi, tidak ada gangguan Tuhan, sehingga ibadah yang kami boleh kerjakan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Buat setiap penghulu-penghulu di udara yang mau mengganggu ketenangan jalannya ibadah kami saat ini, kami mau tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah
Setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan akan dilawat oleh Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang letih lesu, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan yang sakit Tuhan, kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu menjamah kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan, biarlah Tuhan beracara, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Bersyukur pada Tuhan ya. Kita mengangkat satu pujian kita. Allah itu luar biasa. Allahku 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 luar biasa dalam segala perkara. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin. 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 Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Yesusku. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus luar biasa dalam segala perkara. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus luar biasa dalam segala perkara. Amin. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Yesus yang luar biasa. Kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Dia yang terus menyertai kehidupan kita hari ini, besok, bahkan untuk sampai selama-lamanya.
Ada banyak beban pergumulan kita, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tidak melupakan bahwa dalam perjalanan hidup kita banyak sekali pertolongan Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita, sehingga malam ini kita masih bisa dapat bertahan untuk kita bisa dapat melayani Tuhan. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, sudah lama kita tidak pernah bertatap muka bersama saudara dengan seluruh jemaat dimanapun berada saat ini. Tetapi Yesus yang mempertemukan kita di dalam doa-doa kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pelayanan baik Yudea, pemulihan BP7, betapa luar biasanya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan mengasihi saudara, betapa luar biasanya Tuhan juga mengasihi kehidupan hambanya. Dan saudara, betapa besarnya Tuhan yang kita layani malam ini, karena Dia boleh memampukan kita, memampukan saya dan saudara untuk kita bisa dapat terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, dan malam hari ini, bila kita rasa ada banyak beban persoalan hidup kita, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau kasih satu pujian kita, Bila Hati. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya Yesus yang dapat menyegarkan hati kita. Yesus yang dapat menyenangkan hati kita. Amin. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menyenangkan hati. Hanya satu nama yang menyegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Saudara, lagu ini sudah sangat lama, ya. Tetapi lagu ini, saudara, dari bait ke bait, kata-katanya boleh membangun iman saudara, membangun imanku untuk kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, saudara, bila hati terasa. Lah hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai
Mari saudara, kita mau angkat hati kita. Kita mau angkat hidup kita, saudara, untuk kita boleh menikmati lawatan Tuhan. Sementara nanti refrek pujian ini dinyanyikan, biarlah kita menyanyikannya tanpa musik dulu, saudara. Hanya satu nama. Nama yang menyenangkan hati. Hanya satu nama yang menyegarkan diri. Hanya satu nama indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama. Hanya satu nama yang menyenangkan hati. Hanya satu nama yang menyegarkan diri. Hanya satu nama indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama yang menyenangkan hati. Amen. Haleluya, Jesus. Yang menyenangkan hati. Hanya satu nama yang menyegarkan diri. Hanya satu nama indah tak terperi. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Satu kali lagi kita nyanyikan pujian ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Satu nama Nama Yesus, nama Raja segala raja. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa membangkitkan orang mati. Nama yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Nama yang berkuasa mengusir roh-roh jahat. Nama yang memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Sebentar kebenaran firman-Mu akan melawat memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Seluruh kekasih kami dimanapun berada. Di seluruh penjuru tanah air Tuhan.
Dimanapun mereka berada, bahkan di negara tetangga, mereka akan mendapatkan lawatan dari Tuhan, kekuatan dari firman-Mu, urapan Roh Kudus atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom, puji Tuhan. Sehat semua saudara ya. Jujur hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar dimulai dari hal yang sangat sepele, sangat kecil. Tapi saya yakin Tuhan memakai hal sepele itu. Dimulai pagi tadi, begitu saya bangun, ada beberapa rumah di komplek tempat saya tinggal ini yang seperti kompetisi karaoke. Yang satu lagu ini, satu lagu itu, ada lagu-lagu yang irama koplo, ada yang lagu ini, ada lagu itu. Jadi pendengaran kita betul-betul sangat bingung mendengar suara itu. Tapi tiba-tiba karaoke-nya berubah dengan nyanyian seorang anak kecil yang mungkin usianya masih di bawah 4 tahun, mungkin 3 tahun saudara. Dan waktu dia bernyanyi, saya menghentikan kegiatan dan ingat satu hal, Tuhan, lagunya lagu yang sangat biasa. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Kalimat terakhir itu nyep masuk ke hati saudara. Padahal dia menyanyi seperti orang yang baru bangun dengan suara yang mungkin tidak sampai ya. Tapi kalimat terakhir, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan itu nyes masuk ke hati. Ciptaan Tuhan. Satu kalimat yang mengingatkan bahwa Tuhan Sang Pencipta itu ternyata dia merangkai seluruh aspek kehidupan kita ya. Dan malam ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang mengingat Sang Pencipta. Mari yang membawa Alkitab, juga kita yang ada di ruangan ini, kita membuka kitab kita di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat 1. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Iya. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-1. Yuk kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Yang di rumah juga baca ya. 2, 3. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ada satu periode dalam hidup kita semua, ada satu tahap dalam perjalanan hidup setiap orang. Tokoh-tokoh Alkitab pun mengalami itu, di mana dia merasa tidak ada kesenangan di dalamnya, di mana dia merasa semua serba salah, di mana dia merasa sepertinya dia jenuh bahkan dengan hidupnya ya. Minggu lalu kita dengar bagaimana Elia ingin mati, Yunus ingin mati, bagaimana Petrus kemudian dihinggapi oleh iblis. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, saya menghormati profesi psikolog. Saya menghormati profesi psikiater. Itu profesi-profesi yang mulia, saudara. Dan kadang-kadang tidak ada jasa itu. Kenapa? Karena mungkin mereka ada di kota-kota besar, saudara. Dan sehingga orang terkadang tidak semua mendapatkan nasihat yang dia perlukan. Di malam ini kita mendengarkan nasihat dari seorang yang sudah mencapai semua yang ingin dicapai oleh manusia. Penulis kitab Pengkhotbah ini adalah seorang yang paling berhikmat yang pernah ada di muka bumi. Dia seorang yang sudah memuaskan dirinya dengan apapun yang dia mau. Berbicara tentang popularitas,
dia dicari oleh seluruh raja-raja di dunia untuk mendapatkan hikmat. Bicara tentang perjalanan asmara, dia punya 700 istri, semuanya dari kalangan bangsawan. 300 gundik, tepatnya 1000 jadinya saudara. Bicara tentang penghasilan, gaji pokoknya 666 talenta setahun. Kalikan 34 kilogram, dia dapat hampir 53 kilo emas per hari. Kalau dengan harga emas sekarang itu mendekati 56-57 miliar per hari. Salomo ini sudah mendapatkan semua yang dia mau dapatkan. Apa yang manusia butuhkan, Salomo sudah memperoleh itu. Popularitas, pemberian-pemberian, ya. Satu kali Ratu Sheba mengunjungi Salomo. Ratu Sheba dari Ethiopia, saudara, dari Afrika, untuk berguru, untuk melihat hikmatnya. Dan pada waktu Ratu Sheba mau pulang, dia memberikan pemberian kepada Raja Salomo 120 talenta emas, 4,1 ton emas, hanya dari kunjungan seorang ratu. Salomo memperoleh semua yang dia mau, sudah dia dapatkan, saudara. Dan dia sampai kepada satu kesimpulan, bahwa ternyata dari semua yang dia butuhkan dari hidup ini, ada satu yang terutama. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Masa muda ini bisa artinya macam-macam. Muda beneran, muda. Masa muda juga bisa punya kiasan. Waktu kita sehat, cepat, gesit, lincah. Masa muda juga punya gambaran waktu kita sehat, waktu kita pikiran kita jernih. Masa muda juga punya pengertian lain, saudara, waktu kita sedang di dalam Tuhan, waktu kita memang sedang bisanya mengerjakan banyak perkara. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya berharap kita semua sedang bersuka cita hari ini. Amin, saudara. Tapi jujur, hari-hari ini banyak orang yang tidak mendapatkan kesenangan. Aku melihat status-status, aku melihat ketidakadilan di depan mata, aku begini, aku begitu. Mereka merasa tidak mendapatkan kesenangan baginya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, ya. Pada masa engkau bekerja, belum purna bakti. Pada masa engkau sedang berpendidikan, belum pikun, saudara, ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Rupanya akan ada masa itu. Akan ada masa itu bagi saya. Akan ada masa itu bagi bapak. Akan ada masa itu bagi ibu. Akan sebelum tiba dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Mengingat pencipta berarti memberikan perhatian khusus kepada pencipta. Sama seperti lagu tadi. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, langsung ingat, saudara. Kadang-kadang kita lupa siapa pencipta kita. Kadang-kadang kita lupa siapa yang memelihara hidup kita. Kadang-kadang kita lupa siapa tujuan hidup kita. Siapa yang paling mulia dalam hidup kita. Ya, mengingat berarti memberi perhatian khusus, memberi waktu yang khusus, memberi tempat yang khusus di hati kita, di hidup kita untuk Dia. Saudara terkasih, bagaimanakah kita mengingat pencipta itu? Mari kita buka dalam kitab Roma, ya. Kitab Roma kita membaca di dalam pasal 1. Roma pasal 1. Kita baca beberapa ayat, saudara, bagaimana orang-orang yang tidak mengingat pencipta ini kadang-kadang itu transfer.
Itu transfer spirit, saudara. Jadi dia akan menebarkan roh yang melupakan Tuhan, dan akhirnya mereka menjadi satu komunitas yang akan terus bertambah-tambah, ya. Dalam kitab Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang seterusnya, saudara. Ayatnya yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuji dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi enggak ada opsi ketiga. Kita mengingat Tuhan atau melupakan Tuhan. Itu aja. Kalau kita mengingat Tuhan, berarti kita tidak melupakan Tuhan. Tapi kalau kita melupakan Tuhan, berarti kita tidak mengingat Tuhan. Dan yang melupakan Tuhan, itu diserahkan Tuhan kepada hawa nafsunya. Hidup dalam hawa nafsunya, sehingga mereka tidak bisa memuliakan Tuhan. Nggak masuk akal bagi dia memuliakan Tuhan. Nggak masuk akal bagi dia mengucap syukur. Nggak masuk akal sama dia apa itu ibadah, apa itu melayani Tuhan. Tidak masuk akal sama dia. Kenapa? Karena dia nggak ingat penciptanya. Orang yang tidak ingat penciptanya, bagi dia ibadah itu hambar, saudara. Bagi dia ibadah itu omong kosong, ya. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ayat yang ke-27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam diri mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena mereka menerima dalam diri mereka alasan yang setimpal untuk kesesatan mereka, dan seterusnya. Akhirnya pikiran mereka dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang terkutuk. Ayat 28, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Daftarnya banyak sekali, saudara. Orang yang tidak mengingat penciptanya, dia melupakan penciptanya, Tuhan serahkan kepada hawa nafsu, kepada pikiran-pikiran terkutuk, sehingga hidupnya penuh dengan dosa-dosa ini. Tidak hormat sama orang tua, tidak taat sama orang tua, sombong, kurang ajar, pengumpat, pemfitnah, dan seterusnya. Jangan sepele, saudara. Orang-orang yang suka dengan bahasa-bahasa mengumpat ini, itu transfer spirit. Makanya kadang-kadang anak-anak kalau dititip satu tempat, dan di situ ada teman-temannya yang biasa mengumpat, cukup 1 hari, anak itu pulang ke rumahnya, dia bisa mengumpat, saudara. Kenapa? Karena itu transfer. Bagi saudara dan saya, bagi anak-anakku pendengar yang ada di tempat kos saat ini, bagi bapak ibu yang sedang di rumah saat ini, ingatlah akan penciptamu. Pelukismu agung, terangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Waktu engkau sedang sedih, ingatkah engkau bahwa Tuhan adalah penciptamu? Waktu engkau putus asa, bisakah engkau katakan, Tuhan, engkau pencipta hidupku? Pada waktu kita sadar itu, saudara, maka kita akan memuliakan Tuhan.
kita akan memuliakan Tuhan. Kita punya tujuan hidup yang pasti. Kita mencari uang dan kita tahu untuk apa kita punya uang. Kita berkarir dan kita mengerti untuk apa kita berkarir. Tapi kalau orang yang tidak mengingat Tuhan, dia ngambang, saudara. Dia dipenuhi dengan pikiran dan hawa nafsunya, sehingga tujuannya itu ngambang, saudara. Ya. Yang berikutnya, pada waktu kita mengingat pencipta kita, saudara, maka kita juga bisa menjadikan Tuhan itu sebagai yang terutama. Raja Salomo pernah mengalami, saudara, bagaimana dia menjadikan Tuhan bukan yang utama. Di dalam kitab 1 Raja-Raja, kalau kita melihat pasal yang ke-11, 1 Raja-Raja pasal 11, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, kita membaca di dalam ayat yang ke-1 sampai 4. Jadi supaya saudara tahu bahwa yang saya katakan tadi, Salomo punya 700 istri, 300 gundik itu bukan cuma cerita. Ini ada ayatnya, ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Pada waktu Salomo mulai melupakan penciptanya, maka akhirnya dia menjadikan istri-istrinya dengan Allah istri-istrinya itu menjadi yang terutama dan menggantikan posisi Tuhan. Saya membaca bahwa filosofi dari tentara, ya, terutama di pasukan tempur, saudara, infanteri, artileri, kavaleri, ya, filosofi mereka, senjata mereka adalah istri pertama. Lalu istri yang sah itu istri kedua. Jadi para tentara-tentara yang ada di pasukan-pasukan tempur, bagi mereka senjatanya itu adalah istri pertama. Bagi para penerjun payung itu mungkin parasutnya itu adalah istri pertamanya. Dan ternyata bagi orang-orang tertentu yang punya hobi-hobi, kadang-kadang mobilnya jadi istri pertama. Saudara terkasih, ada banyak dalam hal ini yang akhirnya merebut tempat dari istri kita yang sah atau suami kita yang sah, dan akhirnya merebut tempat Tuhan di hati kita. Ada hobi-hobi yang akhirnya menggeser tempat Tuhan. Orang yang sudah begitu hobi main-main game misalnya, saudara, dia tidak mau kehilangan kesempatan itu hanya karena ibadah. Orang yang sudah begitu terikat dengan tontonan-tontonan, tayangan-tayangan tertentu di televisi, dia tidak mau kehilangan sebentar pun hanya karena doa. Orang yang sudah terikat dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu, dengan hal tertentu, dia merasa sayang memberi untuk Tuhan dari hal-hal yang tadi. Ada akhirnya istri-istri yang mencondongkan hati dari Tuhan, sehingga akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan itu prosesnya kadang-kadang tidak disadari, ya. Kadang-kadang ada cita-cita yang akhirnya menggeser tempat Tuhan. Ada target-target yang menggeser tempat Tuhan. Ada kriteria-kriteria yang menggeser tempatnya Tuhan. Tapi dengar malam ini anak muda, dengar malam ini Bapak Ibu,
dengar malam ini kita yang ada di sini, ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang hari-hari yang malang dan tahun-tahun di mana Engkau berkata, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tidak percuma, tidak kebetulan saudara menyaksikan tayangan ini, baik live saat ini maupun besok, lusa, atau kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini. Mungkin ada yang sudah mulai melupakan Tuhan, ada yang sudah mulai tidak melibatkan Tuhan dalam rencananya lagi, ada yang sudah mulai tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan, ada yang sudah mulai tidak melibatkan Tuhan dalam pergumulannya. Tapi firman Tuhan bagi saya dan akan Penciptamu masa mudamu, sebelum datang hari-hari yang malang dan tahun-tahun di mana Engkau berkata, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu kita berdiri bersama-sama. Bila hati kita lemah tak berdaya. Bila hati kita lemah tak berdaya, haleluya. Bila iman kita bagai tembok runtuh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama, hanya satu nama yang menggentarkan hati, hanya satu nama yang menyegarkan diri, hanya satu nama indah tak terpare, nama Yesus, nama Raja segala. Firman Tuhan berbicara bagi engkau dan aku. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang hari-hari yang malang dan tahun-tahun di mana engkau berkata, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hari ini waktu berkenan Tuhan, saat engkau menyaksikannya, saat engkau mendengarnya, hari ini hari perkenan Tuhan. Ingatlah akan Penciptamu, Dia yang menciptakan engkau dan aku. Dialah tujuan hidup kita, Dialah tujuan kita ada di dunia ini, untuk memuliakan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hanya satu nama yang menyegarkan hati, hanya satu nama yang menyegarkan diri, yang menyegarkan diri, hanya satu nama indah tak terpare, nama Yesus, nama Raja segala. Sebentar kita akan berdoa. Para pembelajar, mahasiswa,
Mari libatkan Tuhan dalam cita-citamu. Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam perjalanan hidupmu, mendidik anak-anak. Para pengusaha, libatkan Tuhan dalam rencana visi dan bisnismu. Para hamba Tuhan, libatkan Tuhan dalam pelayananmu. Dialah tujuan hidup kita. Dialah pencipta kita. Dialah yang memelihara hidup kita. Nyanyikan satu kali lagi dan kita akan berdoa. Hanya satu nama yang menggentarkan hati, yang menggentarkan hati. Hanya satu nama yang menyegarkan diri. Hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja. Nama Yesus, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Engkau agung dan perkasa Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau perkasa, Engkau maha dahsyat Tuhan, Engkau maha besar. Kami muliakan Tuhan, kami memuliakan Engkau dengan mulut kami, dengan hati kami, dengan tubuh kami, dengan seluruh hidup kami, dengan segala kekuatan kami. Kami memuliakan Tuhan, kami memuji Engkau. Engkaulah tujuan hidup kami, Engkau pencipta kami. Karena Engkau kami ada, untuk kemuliaan-Mu kami ada. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau juga jadi yang terutama dalam hidup kami. Anak-anak kami yang sedang berkarir, yang sedang dalam pendidikan, di tingkat apapun Tuhan, biarlah semua mengingat Engkau, mengingat penciptanya pada saat mereka muda Tuhan. Biarlah Bapak Ibu saat kami sehat seperti sekarang pun, kami mengingat Tuhan, memberi perhatian, memberi waktu kami untuk Engkau Tuhan. Biarlah saudaraku yang terbaring sakit juga mengingat Tuhan dalam upaya penyembuhannya Tuhan. Biarlah kami semua yang ada mengingat pencipta kami. Terima kasih Bapa yang baik. Mulialah Engkau dan Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Kuatkanlah yang lemah, hiburkanlah yang sedang susah hati, berikan jalan keluar bagi yang menghadapi jalan buntu, sembuhkanlah yang sakit Tuhan, karena Engkaulah jawaban atas seluruh persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Pada akhirnya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan Roh Kudus Allah bersama dengan kita semua hari ini sampai Maranatha. Di nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan haleluya dan amin. Haleluya. Amin. Saudara, jangan lupa kita terus berdoa untuk bangsa kita, untuk tim medis, gugus terdepan untuk penghentian COVID-19, juga pemimpin kita, buat saudara-saudara kita yang butuh topangan doa. Terus doakan Pak Johnson Sitorus, Kevin Setiawan Ginting, Sanju Naidu, bahkan juga Bapak Boy Tamba, demikian juga buat Opung Gilbert dan Ibu Siburian. Jangan lupa hari Minggu jam 8 Judea sudah mulai ibadah dan pemulihan jam 10 live streaming ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.